3, 2, 1, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua atas nikmat sehat, nikmat iman yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju mushola Joglo Silaturahim untuk melaksanakan ibadah sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan tausiah siar fikih mingguan. Semoga menjadi bekal bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nantinya. Salawat berserta salam teriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta kita sebagai umatnya diberikan syafaat menuju yaumil akhir nantinya. Baik, kepada yang terhormat Bapak pimpinan kita, CEO Absolute Group, Bapak Haji Suparjo Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Operasional Absolute Group, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Agus Sudiarso, kepada yang terhormat Ibu Direksi Absolute Group, Ibu Hajah Eka Sri Yulianti, kepada yang terhormat Ibu Hajah Asri Insani, kepada yang terhormat Bapak Julian Rahmanto, kita doakan bersama-sama jajaran direksi kita diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terhormat guru kami, guru kita semua, Al-Ustaz Haji Muhammad Siddiq LC MA Syariah. Selanjutnya kepada yang terhormat jajaran manajemen, jajaran semua karyawan Absolute Group, baik yang offline maupun online, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk memulai acara ini kita mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama itu pembukaan, selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Siddiq, selanjutnya sesi tanya jawab, dan terakhir yaitu doa penutup. Baik, untuk membersihkan waktu kami persilahkan kepada Ustadz Muhammad Siddiq untuk menyampaikan tausiah pada hari ini dengan judul Iktikaf. Untuk waktu kepada Ustadz, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati
CEO Absolute Group Bapak Haji Sasro SH, yang saya hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, Bapak Julian Rahmanto, Ibu Asri dan Ibu Hajah Eka, juga seluruh karyawan karyawati Absolute Group baik offline maupun online dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa untuk selalu terjaga iman dan Islam, dan selalu setiap saat dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita akan membahas kajian fikih, yaitu tentang fikih i'tikaf. I'tikaf adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sebagai umat yang mengakui cinta kepada Nabi, maka kita harus lebih dalam lagi mengetahui sunnah-sunnah Nabi. Salah satunya adalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu ada yang menurut bahasa, ada yang menurut fikih Islam. Kalau i'tikaf menurut bahasa adalah al-muqusu fi makanin syarran kana au khairan. Berdiam diri di satu tempat, baik itu tempatnya yang dianggap baik atau tempat itu dianggap tidak baik, itu i'tikaf kalau menurut bahasa. Ya, kita berdiam diri di satu tempat itu i'tikaf. Tapi menurut bahasa, bang kemana aja nggak pulang-pulang seharian semalaman? I'tikaf di mana? Pos ronda. I'tikaf tapi menurut bahasa, bahasanya agak Islami i'tikaf. Tapi menurut bahasa. Tapi kalau i'tikaf menurut fikih Islam, i'tikaf adalah al-muqusu fi masjidin li ibadatillah. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdiam diri di dalam masjid, bukan di samping masjid. Jualan itu namanya. Ada di Masjid Atin. Dari pagi hari Jumat sampai siang i'tikaf. Bukan jualan, di pinggirnya doang, bukan di dalam. Jadi i'tikaf muqusun fil masjid li ibadatillah. Berdiam di dalam masjid, tapi niatnya bukan diam saja. Ada orang zaman sekarang nyari masjid. Mau ngapain pak? Colokan charger HP lobet. Bukan i'tikaf namanya. Ya, jadi i'tikaf berdiam di dalam masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam masjid itu ada dua. Ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Kalau masjid jami', kenapa suka ada masjid tulisannya masjid jami', ya enggak? Ada yang masjid biasa, tapi pengertiannya adalah kalau masjid jami' adalah masjid yang dipakai sholat Jumat, itu masjid jami'. Walaupun tidak tertulis jami', tapi sebenarnya masjid jami', karena di masjid itu dipakai sholat Jumat. Ada masjid yang nggak dipakai sholat Jumat, ada. Nah, bahasa di kita Indonesia musola, langgar, surau, ya, atau apalagi tuh istilahnya tuh, tempat-tempat ibadah yang kecil, ya, atau tidak dipakai sholat Jumat, ya. Kalau di kita yang terkenal misalnya musola, ini juga masjid. Arti masjid adalah tempat sujud.
musola tempat sholat. Itu istilah saja. Jadi iktikaf boleh di masjid jami' yang dipakai sholat Jumat. Iktikaf juga boleh di musola, karena musola masuk kategori masjid yang tidak dipakai sholat Jumat. Ustaz, kalau di musola ini boleh nggak iktikaf atau bisa nggak? Bisa iktikaf di sini di musola Joglo Silaturahim. Ustaz, saya punya musola samping rumah, bisa iktikaf di situ? Bisa, ya. Diam di tempat rumahnya Allah dengan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan kalau kita sudah masuk ke dalam masjid? Ya tentunya ibadah kepada Allah. Kalau orang iktikaf, dia udah niat, ya, ingin ibadah. Itu yang benar, orang iktikaf di dalam masjid untuk ibadah. Bukannya iktikaf pindah tidur. Ada tuh, ya, orang dari rumah mau iktikaf tapi bawa kasur, bawa bantal, bawa termos. Ada tuh. Waktu saya perhatikan ke Masjid Atin, itu sekeluarga kayak pindah rumah. Tahu-tahu diikutin, tahu-tahu di bawah tangga Masjid Atin, dia bikin hamparan bantal, kasur segala macam. Ya. Dia tidur enak. Padahal iktikaf kita diam di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diamnya kita di dalam masjid untuk iktikaf itu pahala terus ngucur kepada kita selama kita ada di dalam masjid. Pahalanya luar biasa. Hukumnya apa, Ustaz? Hukum iktikaf adalah sunnah mustahabbah. Artinya kalau dilakukan itu dapat pahala. Ini kita di sini dapat pahala nggak kira-kira? Dapat pahala. Kita iktikaf nih, lagi iktikaf di musola Joglo Silaturahim MJS. Karena termasuk masjid, tempat ibadah, tempat sujud. Tapi ada pahala kita yang kita harus dapat pahala tapi nggak dapat pahala. Apa sebabnya coba? Orang di dalam masjid yang harusnya dapat pahala iktikaf tapi dia nggak dapat pahala, kan sayang. Kenapa? Kalau orang tersebut tidak berniat untuk iktikaf. Nah, ya. Kalau orang di dalam masjid diam ibadah tapi dia tidak berniat untuk iktikaf di dalam masjid tersebut, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena tidak ada niat. Segala amal sesuatu itu harus ada niat. Ibadah tanpa niat, sholat tanpa niat, haji tanpa niat, zakat tanpa niat, apapun tanpa niat nggak sah atau tidak dapat pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan tergantung niat dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Tapi gimana kalau nggak niat? Ya nggak dapat pahala. Makanya kalau kita mau masuk rumah ibadah, masjid, musola, niatkan iktikaf. Kayak sekarang niatin iktikaf. Atau gimana Ustadz niatnya? Saya mah kagak tahu. Biar dapat pahala kita. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Artinya saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Saya niat iktikaf di musola ini ya Allah karena Engkau ya Allah. Dapat pahala selama kita duduk. Apalagi ditambah diamnya nggak sembarang diam. Kita mendengarkan kajian ilmu, kita berzikir, kita sholat, kita bertaubat, kita muhasabah dan sebagainya. Pahalanya berlipat ganda. Diamnya saja sudah berpahala. Kita datang nih dari tempat kerjaan, datang ke musola ini, niati nih begitu mau masuk ke musola ini,
nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid fi hadzal musalla lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di mushola ini, di masjid ini karena Allah Ta'ala. Masuk, begitu masuk udah tercatat durasi pahala. Sholat sunnah pahala, nunggu dari qomat, dari azan, nunggu qomat pahala terus sampai keluar lagi dari masjid ini, mushola ini. Tuh, tapi kalau diniatkan dulu, kalau nggak diniatin ya nggak ada hasilnya. Inilah pentingnya ilmu. Jadi kita mau ke masjid, ke mushola, kita niatin i'tikaf. Makanya kadang-kadang ada beberapa masjid ketika masuk itu ada tulisan niat i'tikaf. Di atasnya ada kaligrafi, bacaannya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Artinya saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Itu supaya mengingatkan orang ketika masuk masjid, oh iya belum niat, baca itu jadi ingat niat, jadi berpahala. Tapi kalau masuk masjid nggak diniatin i'tikaf, ya nggak ada pahala i'tikafnya. Tuh ya, jadi mulai kedepannya kalau mau masuk masjid, mushola, niatin i'tikaf, dapat pahala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid fi hadzal mushola lillahi ta'ala, jadi pahala. Ditambah ngaji, ditambah sholat jamaah, ditambah belajar Quran, itu luar biasa ya. Jangan lupa nih niat. Kadang-kadang kita masuk masjid niat nggak i'tikaf? Enggak ya. Ya kalau niat itu mah kagak Ustadz, tapi paling niat masuk masjid masih bagus. Apa niat masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Waduh, nggak hafal juga Ustadz. Jadi masuk, asal masuk aja ya. Padahal ada adab-adab belum dikaji nih, adab masuk masjid, keluar masjid. Ya nanti dikaji. Jadi begitu masuk masjid, masuk musola, ya itu ada adab-adabannya. Beda sama adab masuk WC. Kalau adab masuk WC, kakinya kaki kiri, keluar kanan. Kalau masjid masuknya kaki kanan. Masuk kaki kanan, baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Masuk ke masjid akan Allah kasih berbagai macam rahmat, kasih sayang Allah. Ketika kita masuk ke dalam masjid, tambah i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Jadi masuknya aja nggak baca Quran, nggak salat sunnah, cuman langsung duduk nunggu sholat, pahala duduknya aja pahala. Apalagi udah niat masuk masjid, udah niat i'tikaf, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, nunggu qomat, udah qomat sholat jamaah, zikir, ba'diyah, luar biasa pahala. Ya, jadi kesalahan kita kadang-kadang kurang nih niatnya. Masuk aja. Saya nggak harusnya dapat pahala, tidak dapat. Ya, masjid mana saja. Kemudian i'tikaf waktunya ada waktu yang umum, ada waktu yang khusus, ada waktu yang istimewa. Waktunya umum kapan saja, Ustadz, kapan hari apa yang bagus i'tikaf? Kapan aja, mau hari apa aja, jam berapa bagus i'tikaf. Datang ke masjid niat i'tikaf untuk ibadah kepada Allah, kapan saja bebas. Berapa lama waktu durasi i'tikaf? Kalau madhab Maliki, durasinya i'tikaf itu 24 jam baru dikatakan orang i'tikaf. Kalau cuma sejam 2 jam, menurut madhab Maliki itu belum disebut i'tikaf, harus 24 jam, sehari semalam. Tapi kalau menurut madhab Imam Syafi'i, madhab kita, mayoritas umat Islam Indonesia memakai madhab Syafi'i. Menurut madhab Syafi'i, durasi lamanya orang dianggap i'tikaf dan berpahala itu sekira-kira
membacaan tumak ninah dalam sholat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cuman segitu, paling berapa? 1 menit kali, 2 menit, katakanlah 5 menit. Orang duduk di masjid 5 menit sudah dianggap i'tikaf. Oh, Imam Syafi'i luar biasa. Ini kita sampai 3:30 sampai 4:30 misalnya 1 jam udah dianggap i'tikaf. Luar biasa. 5 menit saja, ya, menurut madhab Syafi'i udah dianggap orang i'tikaf. Tuh. Tapi kalau pakai niat, makanya yang belum niat. Saya masuk niat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Selama itu, selama di dalam masjid musola ini pahala terus. Tapi di dalamnya juga untuk ibadah. Misalkan nunggu sholat, ya, nunggu ngaji atau apa saja untuk ibadah di dalamnya, maka selama kita ada di masjid tersebut, di musola tersebut, maka dinilai oleh Allah durasi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waktunya kapan saja boleh, hari apa saja boleh orang buat ibadah kok. Ustadz, saya adanya malam, soalnya pulang kerja saya istirahat paling jam 10 udah bebas, saya mau i'tikaf. Bisa. Ustadz, saya bisanya hari Minggu pas libur. Bisa. Pagi bisa, siang bisa, sore bisa, malam bisa. Tuh, kapan saja. Tapi ada waktu i'tikaf yang bagus adalah di bulan Ramadan. Itu yang paling bagus i'tikaf. Walaupun di hari-hari biasa bagus, tapi yang paling bagus di bulan Ramadan i'tikaf. Ada lagi di bulan Ramadan lebih bagus lagi, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan yang dikenal Asrul Awakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu i'tikafnya bagus. Kenapa? Untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Dari 10 malam terakhir Ramadan ada lagi yang lebih bagus, yaitu malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadannya. Di malam-malam ganjil itu lebih luar biasa lagi, ya, i'tikaf yang luar biasa. Rasulullah SAW selalu ngajak keluarganya i'tikaf, ya. 10 hari terakhir Rasulullah mengencangkan sarungnya, ya, lalu mengajak keluarganya untuk bangun tengah malam i'tikaf. Ya, kadang saya ngajak tuh keluarga di Masjid Atin, istri saya, anak saya, bahkan mertua saya ajak kumpul berangkat bareng-bareng, pulang-pulang subuh. Jadi kita ajak i'tikaf di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pahalanya luar biasa, ya. Selama kita di dalam masjid, kita gunakan untuk ibadah, baik baca Quran. Ustadz, kalau di dalam masjid tapi berjam-jam kita WA-an terus gimana? Waduh, di dalam masjid 5 jam nggak kerasa, wah hebat banget, palanya nunduk aja tuh di pojokan, zikir kayaknya khusyuk banget, padahal lagi main WA. Ya, jangan. Jadi ketika di dalam masjid, ayo fokus buat ibadah, zikir. Allah memerintahkan fazkurullaha dzikran katsiran. Zikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Kemudian ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah dapat menenangkan hati. Kemudian ada hadis-hadis yang lain, misalnya likulli syai'in syaqalah wa syaqalatil qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Jadi kalau hati kita udah mulai kotor, hati kita udah mulai dirasuki sakit-sakit hati, maksudnya ini iri, dengki, sombong, emosi, kan itu penyakit hati. Itu kalau kita udah dimasuki sifat-sifat demikian, itu banyakin zikir solusinya. Ustadz, saya makan gak pernah enak, tidur gak pernah nyenyak, ada sesuatu apapun, ada aja yang kurang, merasa kurang. Gimana ini nggak tenang hidup? Nah,
Bisa jadi hati kita kotor, maka dibersihin. Pakai apa? Pakai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin istighfar, banyakin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Banyakin sholawat dan apa saja. Zikir kepada Allah itu apa saja. Baca Quran zikir, istighfar zikir, sholawat zikir, ya, la ilaha illallah zikir. Banyakin kita berzikir kepada Allah untuk membersihkan hati kita. Ya, hati-hati di dalam hati ini, kita ini penyakit hati lebih bahaya daripada penyakit badan. Kalau penyakit badan, maaf, misalnya kanker, stroke, itu paling banter meninggal dunia selesai, betul ya? Paling banter orang kalau sakit stroke, kanker, ya penyakit apalah yang jasmani itu sampai meninggal selesai. Tapi kalau penyakitnya penyakit batin, sombong, iri, hati, ya, itu penyakitnya membawa sampai akhirat. Contohnya di akhirat kagak pernah ada malaikat nanya, kamu kenapa ini sampai mati sini, stroke. Gak ada disalahkan orang pertanggungjawaban stroke. Tapi kalau di akhirat akan ditanya, kamu masuk neraka, kenapa? Sombong. Kamu masuk neraka, kenapa? Iri, dengki. Jadi sifat penyakit batin ini lebih bahaya daripada penyakit lahir. Ya, jadi jangan sampai batin kita itu ada rasa hasad. Hasad itu adalah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Misalnya ada teman baru beli motor baru, langsung panas dingin. Ya, lihat tetangga naik jabatan, beli mobil baru, langsung kepala puyeng. Nah, itu hasad. Jadi nggak senang ngelihat orang senang. Tapi ngelihat orang lain musibah, kesusahan, dia malah gembira. Alhamdulillah, alhamdulillah. HP sakit, alhamdulillah. Ngelihat teman sakit senang. Nah, itu hasad namanya. Ya, harusnya, ya Allah, temanku yang sangat baik sakit, aku terasa sakit juga. Ya, amin. Ngedoain. Ini enggak. Hafiz kemana? Sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang. Ini hasad. Jadi hasad itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu penyakit bahaya. Kalau kita punya penyakit begitu bahaya. Kita yang bagus adalah kalau melihat orang senang, kita ke bawah senang. Ketika orang susah, kita terbawa ngerasa susah, pengen bantu. Itu hati orang beriman. Ya. Nah, kembali lagi ke itikaf. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan kumpulnya kita di musola ini, musola Joglo Silaturahim, atau di masjid-masjid yang lain, ya, kita niatkan. Jangan lupa niat. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat itikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Lalu ibadah saja, misalkan nunggu sholat aja, nggak ngapa-ngapain aja, itu udah dicatat sama Allah. Nunggu sholatnya aja ibadah kepada Allah, apalagi kalau diisi dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya luar biasa. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena durasi, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan mengenai iktikaf. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dirangkum, tausiah mengenai iktikaf hari ini yaitu iktikaf menurut bahasa yaitu berdiam diri di suatu tempat, sedangkan iktikaf menurut Islam yaitu berdiam diri di tempat ibadah, baik itu masjid atau musola dengan tujuan untuk ibadah. Waktu pelaksanaan iktikaf itu boleh kapan saja, tapi yang paling utama yaitu dilaksanakan di bulan suci Ramadan, dan yang lebih utama lagi yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik, untuk sesi selanjutnya kami buka dengan sesi tanya jawab. Mungkin 2 pertanyaan online dan 2 pertanyaan offline. Jika ada pertanyaan, silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ya ada titipan sih Ustaz pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya nih. Apakah itikaf ini bisa dipergunakan jika kita ada hajat-hajat tertentu, Ustaz? Misalnya kayak kita itikaf ke masjid pada hari biasa, terus di tengah malam kita itikaf sambil zikir guna untuk mungkin kita punya hajat sesuatu yang ingin kita capai seperti itu, Ustaz. Apakah bisa untuk itikaf seperti itu? Terima kasih. Baik, apakah bisa itikaf digunakan untuk hajat tertentu? Ya bisa, karena manusia itu paling banyak hajatnya kepada Allah. Manusia itu paling banyak butuhnya sama Allah. Jangan ada setiap kita ngerasa nggak butuh sama Allah, jangan ada. Kita ini manusia yang paling banyak butuh sama Allah. Makanya kalau paling banyak butuh, deketin siapa? Allah yang akan memberikan kebutuhan kita. Makanya muncul ada sholat sunnah namanya sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat sunnah yang dilakukan seorang hamba dikarenakan ada hajat kepada Allah. Misalnya besok ada ujian, besok ada acara tertentu, ya. Misalnya Ibnu mau merit gitu. Itu sholat hajat dulu. Jangan asal udah bismillah aja bisa besok malah. Jangan. Kita ada keperluan, besok ada satu hajat besar. Itu orang beriman disyariatkan untuk sholat hajat dulu. Minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan hari Minggu, hari Ahad depan ini saya akan melangsungkan akad pernikahan. Ya Allah, mudah-mudahan kau lancarkan, cuaca cerah, yang hadir banyak, yang masukin amplopnya juga lumayan. Ya Allah, mudah-mudahan cateringnya lancar, keluarga pada akrab datang semua dikasih sehat. Minta sama Allah. Nah, itu hajat. Ketika kita minta sama Allah dengan sholat hajat, dan itu di masjid, di musola, niatin itikaf, boleh dan berpahala. Udah pahala sholat hajat dan bisa dikabul sama Allah. Termasuk ketika kita masuk masjid niatin itikaf dengan ada sholat hajat itu selama kita di masjid tetap pahala itikaf dapat, pahala sholat hajat dapat, dan doanya bisa dikabul. Ini luar biasa. Jadi itikaf itu durasi masuknya ke masjid udah dicatat pahala. Belum melakukan apa-apa, apalagi ditambah ibadah kayak sholat hajat, ya, sholat tasbih, sholat yang lain. Itu luar biasa, ya. Ini kebanyakan manusia ada hajat tapi nggak sholat hajat. Ini sombongnya manusia. Jadi besok lusa ada kebutuhan, ada meeting, ada acara, atau ada sesuatu yang penting bagi manusia itu, tapi dia melupakan Allah yang maha segalanya. Harusnya sholat hajat, ya. Besok ada acara apa gitu, sholat hajat. Ada tata caranya. Sholat sunnah 2 rakaat, bacaan ba'da Fatihah itu apa saja bebas, tidak ada ketentuan harus baca surat ini, yang rakaat kedua sholat, tidak ada, ya. Silakan saja, tapi biasanya yang pertama Al-Kafirun, ya, yang kedua itu Al-Ikhlas. Tapi bebas saja, tidak ada aturan sama sekali ketentuan. Lalu ada doa-doa khusus yang diajarkan Nabi, doa hajat. Ustadz, aduh kepanjangan, boleh nggak pakai bahasa kita? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sholat sunnah Bismillahirrahmanirrahim, baca istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita minta ampun dulu sama Allah, ya, karena kita banyak dosa. Istighfar 3 kali, baca bismillah, hamdalah, sholawat, baru kita doa. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan hari Minggu lancar, acaranya cerah. Ya Allah, sehatin kita. Ngapa? Betawi itu pakai ngapa-ngapa. Ya Allah, lancarin ngapa acara kita hari Minggu. Ya Allah, boleh pakai bahasa kita. Minta apa saja, karena kita ada hajat. Minta rezeki, minta kelancaran usaha, minta kesehatan, minta apa saja. Dan Allah senang ketika diminta tuh, senang. Pertama, karena Allah memerintahkan kita supaya kita minta sama Allah, jangan minta sama yang lain.
Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah kalian kepadaku, pasti aku kasih yang kamu minta. Jadi ini kalau kita doa sama Allah, itu berarti kita mengamalkan Quran, pahala lah gitu. Yang kedua, siapa yang minta sama Allah, Allah pasti kasih. Yakin, harus yakin umat Islam, kalau kita berdoa yang kita minta dikasih sama Allah, harus yakin itu dulu. Yang kedua, kalau ada pertanyaan, Ustadz saya udah 3 tahun minta kagak dikasih, doanya juga jangan nggak kira-kira, jadi tertakar ya. Tapi selama doanya baik dan masuk akal, yakin dikabul. Nah, dikabulnya itu ada doa dikabul langsung, ada doa itu dikabul di waktu yang Allah Maha tahu. Jadi kadang-kadang kita minta, Allah tahu bukan saat itu aku kasih, bukan waktunya, nanti aku kasih pada waktu yang aku tahu, waktu yang tepat. Ada tuh yang begitu, bisa 3 bulan kemudian, bisa 1 tahun ya. Ada yang langsung ada yang jeda beberapa waktu, bahkan ada yang belum dikasih sama Allah di dunia, Allah kasih di akhirat, dan itu pasti. Makanya tetap doa terus, jangan kita menagih janji Allah mengatakan nggak dikabul sama Allah, percuma doa juga. Ini orang sombong. Jadi orang beriman, orang yang selalu berdoa dan yakin doanya dikabul, karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mengingkari janjinya. Jadi Allah kalau udah janji pasti dijalani. Siapa yang doa, aku kasih. Nah, udah kesempatan banyakin doa aja. Ya, banyakin doa. Insya Allah Allah kasih yang terbaik di waktu yang tepat. Itu. Jadi pertanyaan tadi, kalau kita masuk ke masjid niat iktikaf dengan ditambah hajat tertentu, sholat hajat atau doa tertentu, boleh, pahalanya berlipat ganda. Gitu. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lain? Mas Ari, online? Baik, sebelum kita tutup acara ini, mohon kiranya Ustadz untuk membacakan doa penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kajian pada sore hari ini seputar fikih itikaf dapat kita pahami dan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah agar kita dapat mengamalkan keutamaan itikaf ini dalam pengamalannya di suatu saat, sehingga setiap kita masuk rumah Allah, baik musola maupun masjid, dimanapun dan kapanpun, kita diingatkan untuk niat itikaf, niat masuk masjid, sehingga berada di rumah Allah kita dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita tutup acara ini, saya selaku pembawa acara meminta maaf atas kesalahan yang mungkin terlontar dari ucapan itu sebelumnya. Sebelum kita tutup majelis ini, kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.